mau vaksin untuk tahap pertama dan kantor tempat saya kerja nih melakukan vaksinasinya di perpustakaan Kota Cirebon. Nah, ini lagi pada antri nih. Siap divaksin ya? Siap divaksin. Mantap. Ini tahap pertamanya, jadi kita nanti akan dapat vaksin 2 kali. Tuh, mantap. Kita ikut di gedung perpustakaan Cirebon. Nih, kita mau kasih lihat yang lagi pada antrinya aja masih banyak banget. Jadi nanti per 20 orang kita dikasih nomor antrian. Selepas itu ada screening dulu di sini, ditanya-tanya. Nah, habis itu ada keputusan kita bisa divaksin atau enggak. Ini akhirnya dapat nih nomor 24. Nomor 24. Nomor berapa, Pak? Dapat belum? 25 habis saya berarti. Kita ngantri lagi nih. Ini nomor berapa dapatnya? 29. Saya dulu berarti ya. Iya. Nanti habis dari sini makan-makan nggak? Makan-makan ayo. Kalau ini sih wartawan, jadi dia udah duluan. Saya udah 2 kali divaksin. Udah 2 kali. Gimana pengalamannya, Pak? Apa ya? Kalau yang pertama sih sebenarnya nggak ada kerasa apa-apa. Cuman yang kedua sih. Kenapa? Karena mungkin saya kurang tidur waktu itu ya. Jadi memang efek harus istirahat cukup itu memang betul. Waktu yang kedua saya kurang tidur, saya rasain. Begitu habis divaksin, lemes, ngantuk banget. Oh gitu, efeknya itu ya? Efeknya itu. Jadi setelah kita divaksin itu, kita disuruh nunggu di sini 30 menit? 30 menit, observasinya 30 menit. Ya? Tapi insya Allah kalau kitanya istirahat cukup, tubuh kita fit, nggak akan ada efek apa-apa. Ajakin pemirsa Agnia TV dong buat vaksin nih. Pemirsa Agnia TV, pokoknya nggak usah takut divaksin ya, karena vaksin ini kan salah satu cara pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi nggak usah takut divaksin. Nggak usah takut. Oke, makasih bos. Nanti kita foto di sini kalau udah divaksin. Nah, di situ pura-puranya sudah divaksin. Pura-puranya. Nomor berapa dapatnya? 30. 30? Iya. Oh, berarti jadi ya divaksin ya. Iya, oh jadi dong. Jadi Jelas. dong. Supaya tidak tertular COVID ya Mas ya? Iya. Amin. Ini nomor berapa nih? 26. 26. Oke. Ibu berapa, Bu? 22. 22. Bu, ada penyakit penyerta nggak? Oh, ada. Ada penyakit penyerta saya. Selalu tidak punya uang. Wah, bahaya tuh kalau selalu tuh. Bahaya selalu, kakak, kalau selalu bahaya. Sekali-kali aja, Bu. Jadi pertama kali setelah kita dapat nomor antrian, kita akan langsung daftar di meja ini nih. Di 4 mbak-mbak ini kita didaftarin dulu, ditanyain ada nomor handphone. Nah, habis dari sini kita akan ke meja berikutnya untuk screening, ditanya-tanya nanti di sana. Saya masih nunggu nih. Ya, ini saya baru ke meja pendaftaran, isi ini dulu, daftar hadir. Nah, ini lagi dimasukin datanya dulu kali. Itu suaranya jadi saat vaksinasi. Iya, betul. Buat bisa ILM. Nanti suaranya dari. Kalau yang depan saya ini Mbak Mayang. Nunggu dulu deh di sini deh. Karena iya betul. Nomor HP yang bisa dihubungi yang bisa terima SMS berapa? 0877 290 566 19. Isi 100 saja.
Lagi isi pulsa, Bu. 100 saja, Mbak. Kuota ya, Mbak ya? Kurang sih. Nah, ini habis dari sini kita screening. Apakah saya boleh divaksin atau enggak? Kelurahan apa desa Bojong, Pak? Desa. Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan ya? Kuningan, ya. Meja 2 Ini bukti pendaftarannya. Habis ini kita ke meja 2 ya, screening dulu ya. Makasih Mbak Mayang. Ini udah nih. Kita nunggu screening dulu. Ini yang para pendahulu juga belum mulai. Nunggu buat Masih nunggu. Nah, ini proses screeningnya salah satunya dicek dulu tekanan darah, tensi dulu. Dari situ sih So, apakah yang baru lulus kuliah ini lulus juga untuk divaksin? Pengaruh? Yo, nggak ada pengaruhnya ya? 20, 80. Ibunya sampai ketawa. Baru lulus Bu kemarin. Cum laude. 4 tahun Bu. Mas Agung lagi di tensi tuh. Mantap. Nih Mas Nur lagi proses nunggu untuk divaksin yang pertama nih. Oh sudah, Oh iya Bapak udah. Sudah beres. Berarti udah dipoto ya tadi? Oh, sudah foto. Mantap. Siap, sehat. Gimana Mas? Siap divaksin Mas? Siap. Mantap. Siap moto yang divaksin Mas? Siap dipoto ini. Siap foto. Kamu foto siap. Proses pemberian vaksin untuk Mas Nur nih. Terlihat wajah Mas Nur biasa-biasa aja. Sedih. Mantap Mas. Sehat. Sehat. Masih nunggu screening nih, masih antri. Habis ini Pak Hari dulu. Jadi nanti kalau misalnya hasil tensinya terlalu tinggi, kita diberikan kesempatan istirahat dulu sekitar 15 menit. Gitu. Ini proses screeningnya nih. Pucat ya? Masih pucat ya? Harus kayak miring, nggak bisa begini ya. Enggak. Bapak punya riwayat sakit paru atau asma? Asma sih enggak. Paru enggak. TB enggak. 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 Liver itu gangguan hati ya? Tahun kemarin saya masuk rumah sakit hati. Enggak sih. Ada apa gangguan hati gitu? Fungsi hati. Tapi udah sembuh sih. Kontrol rutin. Punya riwayat darah tinggi nggak? Darah selalu rendah biasanya. Terakhir sekarang berapa? Ini 100/90. 100/90. TBC nggak ya Pak ya? Enggak. Sakit kanker? Insya Allah enggak. Lagi ada minum obat-obatan yang mengencerkan darah Pak? Enggak. Punya riwayat sakit yang minum obat masih melepas di badan? Oh enggak. Nyari-nyari sendi? Enggak. Epilepsi? Enggak. Enggak, jangan sampai. 1 bulan terakhir ini pernah ada riwayat penyuntikan vaksin nggak selain mau vaksin COVID? Enggak ini. Terakhir itu 2 tahun yang lalu sih. Vaksin? Vaksin meningitis ya, waktu mau keluar. Mau umroh bukan Pak? Keluar. Liputan. Nah, ini
Ini lagi proses screening dulu nih. Dan kita wajib jujur sama dokternya, ada riwayat apa aja. Itu nanti dari sini akan ditentukan kita tuh boleh divaksin atau enggak. Lanjut ke meja 3 ya Pak ya. Berarti bisa ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke guys, makasih dokter. Jadi keputusannya saya boleh divaksin. Berapa tensinya? Rendah Bu. Berapa? 100/99. Oke nih teman-teman, kita mau vaksin. Karena setelah di screening saya diperbolehkan untuk vaksin. Jadi kita mau. Kalau kameramen sih kayaknya belum ya, masih nunggu ya? Belum. Belum. Tuh liatin tuh. Sini. Kurang ke atas. Oh, ini ada nih. Bismillah nih. Kita mau vaksin untuk yang pertama. Oke, ini prosesnya nih. Kita lagi vaksin sebentar. Oh, dan nggak sakit sama sekali, nggak sakit, serius. Jadi buat teman-teman yang masih takut-takut divaksin, wah nggak ada alasan. Udah ya, udah. Alhamdulillah. Makasih Om Yudi. Siap. Makasih ya dok ya. Siap. Oh, udah nih. Kita tinggal ke meja berikutnya setelah divaksin ya, ini prosesnya. Kita nunggu dulu. Kemana dulu ya? Oke, jadi kalau habis divaksin nih ke meja ini ada yang harus diisi lagi. Nomor registrasinya? Nah, klik aja Bu. Nih. Itu ini ya. Iya. Nanti habis dari sini kita akan dapat keterangan bahwa kita sudah divaksin. Kita tunggu 14 hari lagi dari sekarang untuk mendapatkan vaksin yang kedua. Ini temen aneh nih dari vaksin ya Pak ya? Ya, udah Pak. Jangan kerasa kan? Nggak kerasa. Jadi jangan takut-takut divaksin ya. Ya oke. Iya. Sehat. Mantap. Ini meja selanjutnya pasca disuntik. Punten nanti diisi dulu ya. Ini diisi ya? Diisi dulu. Oke. Ini alamat, tanggal lahir, Mm-mm. sama nomor handphone ya. Di sini diisi semua. Sesuai KTP aja ya Pak. Oke, kita isi dulu guys. Iya. Nomor registrasi Nanti aja dari. nanti aja ya. Ada keluhan nggak? Oh, ya. Ternyata itu nanti ini kan penyuntikan pertama ya, Ya. observasi dulu selama 20 menit ya. Mm-mm. Nanti di jam 10 lebih 45 menit Bapak kesini lagi untuk ambil kartu. Oke, siap. Udah mengingat aja. Oh, ini. Jadi berapa menit Mbak di sini? 20 menitan. Siap. Ininya dibawa nggak? Ini bawa aja, bawa Bapak aja. Makasih. Punten Ibu. Kita observasi dulu sekitar 20 atau 30 menit. Nanti habis itu kita kesini lagi. Karena kita harus ngecek nih apakah selama 20 atau 30 menit ini ada keluhan atau enggak pasca diberikan vaksin. Jadi kita istirahat dulu guys. Kita observasi dulu selama 20-30 menitan lah. Duduk-duduk, baca-baca. Duduk dulu di sini. Duduk dulu santai. Bapak tangannya nggak diturunin itu maksudnya supaya orang tahu kalau Bapak udah di. Harus kalau pamer kebaikan itu nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau pamer kebaikan, kemaslahatan untuk umat itu nggak apa-apa. Ini kita udah berapa menit ya kira-kira ya? 5 menit ada 5 menit.
Nggak ada Nggak ada, belum. yang dikhawatirkan ya? Belum ada yang dikhawatirkan, belum ada yang rasa seperti halnya hoax yang kemarin-kemarin beredar. Wah iya gitu. bener. Jadi sebenarnya kegagalan vaksin itu cuma satu Pak. Iya. Hoaxnya tuh Pak. Hoaxnya itu, dan orangnya nggak mau gitu, termakan hoax itu, jadi klop gitu ya ibarat. Tapi yang paling parah itu mereka menyebarkan hoax karena mereka takut jarum suntik Pak. Nah intinya sih menurutnya kayak gitu ya. Kayaknya mereka takut Iya. disuntik emang. Ya memang kalau orang yang pertama kali ngerasa disuntik itu kan bayangannya kan kayak gimana gitu. Padahal itu kan jarum suntiknya itu berapa? Aduh, tadi juga nggak kerasa serius. Nggak kerasa. Ini bukan kita nakut-nakutin pemirsa ya, tapi emang nggak kerasa, emang nggak Ya, kerasa. nggak terasa Kecil sih, banget. sebenarnya nggak terasa banget gitu. Cuman kan hanya pas diolesin alkohol, kemudian kita kagetnya itu aja, cus gitu Gitu. aja. Itu aja sih udah, nggak ada Secara yang umum lain. Ya, nggak secara ada umum yang ini. nggak ada. Ajak dong Mas, yang belum Mas. Oh iya, bagi yang belum, nggak usah khawatir, nggak usah jangan bertanya kapan waktunya. Kalau sudah selesai saatnya ataupun sudah waktunya pasti Divaksin. akan semua divaksin. Dan, Dan itu pasti aman. memang ya, dan itu memang program pemerintah pusat. Semuanya harus terkena ataupun harus vaksinasi semuanya bagi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Oke, Pasti sehat terus semua, Mas. sehat terus. Mantap. Oke teman-teman, ini saya baru selesai melakukan vaksinasi yang pertama. Dan kalau selama ini teman-teman agak ketakutan divaksin tuh, aduh nanti sakit atau apa, jangan takut. Ternyata divaksin itu nggak kerasa apa-apa. Kita disuntik sebentar, diisikan vaksin untuk yang pertama, nanti 14 hari dari sekarang saya harus melakukan vaksinasi yang kedua. Karena kalau nggak sampai 2 kali berarti nggak tuntas nih. Jadi kita diwajibkan kalau udah yang pertama kita harus melakukan vaksinasi lagi yang kedua. Semoga semuanya sehat nih, termasuk juga kameramen nih. Mudah-mudahan sehat, amin. Amin. Kita lanjutkan nanti. Kita masih nunggu dan ini bos saya baru beres. Kedua ya. Bu, jadi gimana? Terlalu jauh nanti saya Harus dekat mic-nya. Vaksin yang pertama ini gimana Bu? deg-degan ya. Tapi senang alhamdulillah udah divaksin. Yang penting kita sehat. Yang belum vaksin, ayo siapkan diri, jaga kesehatan. Karena vaksin itu penting untuk bikin kita bebas dari COVID-19. Amin. Jangan lupa kalau udah vaksin tetap harus protokol kesehatan, maskernya jangan dibuka, tetap dipakai kecuali lagi makan. Amin. Makasih Bu. Sehat ya Bu ya? Yuk, sehat semua. Kalau Mas Dani ada Mbak goyang mbak. ya. Mas Dani ada efek goyang nih kayaknya. Iya nih, oleng tadi. Oleng ya? Kayak baru turun dari beca. Gimana Mas tadi disuntik Mas? Kerasa nggak sih? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Iya. Jadi jangan takut divaksin ya Mas ya? Iya, betul. Mantap. Sehat Mas? Oke. Ini udah lewat 45. Harusnya udah bisa. Punten Pak. Oke. Sudah. Bu, udah lewat 45 Bu, kemana Bu? Namanya siapa Pak? Subhan, Pak Subhan. Ada keluhan Pak? Alhamdulillah nggak ada Bu. Oh Pak, nanti ada yang kedua ya, vaksin yang keduanya. Di sekitar tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Lokasinya di Raden. Saya belum dapat SMS, nggak masalah ya Bu ya? Nggak masalah ya. Kalau misalkan nggak dapat SMS, nanti bisa diklik ke Peduli Lindungi. Siap, Gitu ya. siap. Jadi syaratnya bawa ini. Ya, Oke. nanti bawa ini ya. Tangan kiri maaf ya Bu ya. Oke, makasih dokter. Oh, udah selesai nih. Sudah dapat surat ini. Ini juga sebagai bukti kita harus divaksin yang kedua. Jadi harus bawa ini nanti. Gitu, alhamdulillah. Ini Pak Ragil nih siap-siap nih. Siap divaksin ya. Siap Pak. Mantap. Saya di foto yang Udah belum? nanti. Oh nanti antri ya. Mantap. Oke, kalau udah yang pertama, kita harus nunggu 14 hari dari sekarang untuk mendapatkan vaksinasi yang kedua. Oke, ini adalah proses terakhir. Udah disediain sebuah tempat untuk foto, itu artinya saya sudah selesai melaksanakan vaksin yang pertama. Ini buktinya saya udah divaksin.
Dan di belakangnya ini ada jadwal vaksin berikutnya. Artinya kita tinggal divaksin untuk yang kedua dengan syarat membawa kartu ini. Ini buat teman-teman yang belum mendapatkan vaksin atau belum mendapatkan informasi kapan divaksin, cari informasinya secepat mungkin. Kamu bisa datang ke fasilitas kesehatan dekat rumah, misalnya puskesmas, tanyain apakah dalam waktu dekat ini ada jadwal vaksin atau enggak. Kalau ada, secepatnya daftar. Karena makin cepat kita divaksin, maka makin cepat pula kita keluar dari pandemi. Saya M. Subhan, kita ketemu lagi di 2 minggu lagi di tempat yang lain untuk mengikuti vaksin yang kedua.